Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan mari kita lihat terkait dengan dinamika yang terjadi antara Hamas versus Israel yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu ya kawan-kawan. Dan juga di sini diuraikan bahwa total korban tewas sudah mencapai 6.493 orang. Ini dia Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sangat setuju sekali ya terkait dengan gagasan ataupun ya untuk segera tercapai terwujudnya kedamaian di sana. Lalu kemudian teman-teman, mari kita perhatikan di sini ada satu uraian yang kemudian membahas terkait dengan Israel serang kompleks militan di bawah masjid tepi barat ya. Lalu kemudian juga satu orang yang tewas. Di sini dijelaskan bahwa teman-teman ya, Israel menyerang sebuah kompleks ya di bawah sebuah masjid di tepi barat pada Minggu ya. Jadi ini teman-teman serangannya itu di bawah masjidnya ya. Lalu kemudian juga kompleks tersebut disebut militer Israel digunakan oleh militan untuk mengatur serangan. Lalu kemudian kawan-kawan semua di sini lebih lanjut dikatakan bahwa serangan udara Israel setidaknya merupakan yang kedua dalam beberapa hari terakhir yang menghantam tepi barat ya. Israel menyebut kompleks di bawah Masjid Al-Ansar ya di kamp pengungsi Jenin katanya di situ merupakan milik agen Hamas dan Jihad Islam Palestina yang bertanggung jawab atas serangan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu dia teman-teman ya. Situasi di sana memang kalau kita perhatikan ya beberapa waktu belakangan ya ini kan sudah lebih dari 2 minggu dan situasinya semakin panas ya. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa Intel baru-baru ini menerima informasi yang mengindikasikan bahwa para militan ya yang dinetralisir ya sedang mengorganisir ya serangan teror dalam waktu dekat yaitu disampaikan oleh militer ya Israel. Militer Israel juga merilis gambar yang disebut menunjukkan pintu masuk ke bunker di bawah masjid ya. Militer Israel juga merilis sebuah diagram yang dikatakan menunjukkan di mana para militan yang menyimpan senjata itu. Itu ya teman-teman ya. Memang aduh ini situasinya benar-benar sangat memprihatinkan di sana. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa kamp pengungsi Jenin yang markas militan Palestina menjadi fokus operasi militer Israel, militer besar Israel awal tahun ini. Jadi Bapak Ibu semua, situasinya memang sudah semakin panas ya. Kalau kita perhatikan teman-teman semua, ya ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu dan inilah yang kemudian kita lihat ya. Seperti yang tadi juga sudah dipaparkan mengenai para korban yang ada ya. Lalu kemudian teman-teman di sini juga ada uraian mengenai pejabat Palestina mengatakan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober atau 2 minggu ya yang lalu di Israel itu teman-teman setidaknya sudah 84 warga Palestina di tepi barat yang juga menjadi korban dalam bentrokan dengan pasukan Israel ya. Lalu kemudian pada hari Kamis yang lalu, militer Israel mengatakan pihaknya menyerbu dan melakukan serangan udara di sebuah kamp pengungsi dekat pusat kota Tulkarem ya. Militer mengatakan bahwa penggerebekan itu bertujuan untuk menangkap tersangka dan menyita senjata ya. Pihak Palestina mengatakan setidaknya ada 12 orang yang kemudian menjadi korban. Itu dia Bapak Ibu ya. Itulah situasinya, makanya kita berharap sekali semoga di sana segera tercapai ataupun terwujudnya kedamaian. Dan juga di sini dikatakan dilansir Al Jazeera katanya ya bahwa serangan udara Israel terhadap kamp pengungsi di Jenin di tepi barat itu merupakan serangan yang mengejutkan katanya ya. Hal itu dilaporkan koresponden Al Jazeera ya Sarah Khairat ya, akan tetapi tampaknya masih ada serangan lain yang akan terjadi. Jadi demikianlah kawan-kawannya teman-teman semua, situasi di sana kalau kita perhatikan memang bukan semakin mereda ya, malah semakin panas Bapak Ibu. Makanya di sini korbannya sudah mencapai teman-teman, kalau beberapa hari yang lalu kita melihatnya ada pertama ada 1.000, lalu kemudian 1.500, lalu 2.000 lebih, lalu 3.000 lebih teman-teman, 4.000 tembus 5.000 hingga di sini sudah melewati angka 6.000. Nah, itu dia Bapak Ibu ya situasinya. Dan ini juga teman-teman beberapa jam yang lalu ya di sini dikatakan bahwa Israel ya makin gila katanya bunuh 700 ya warga Gaza dalam sehari katanya. Itu dia teman-teman ya. Memang situasinya semakin panas ya, dan kalau kita perhatikan teman-teman memang ya Israel ini sudah sangat marah sekali, terutama beberapa hari yang lalu seperti yang sudah kita lihat ya dalam beberapa pemberitaan bahwa pihak Israel ini sudah membangun satu tekad ya untuk mereka melakukan serangan balasan yang menggunakan kekuatan penuh kepada Hamas, karena yang mereka menjadi sangat marah oleh karena serangan yang dilakukan oleh Hamas secara dadakan pada 7 Oktober yang lalu itu teman-teman ya. Dan inilah kemudian menjadi situasinya yang kalau saya sih teman-temannya ataupun Bapak Ibu semua lebih prihatin kepada warganya ya. Kasihan Bapak Ibu ya. Ya kita kasihan juga dengan warga di Israel, warga di Palestina ya. Wah ini kawan-kawan semuanya kasihan ya. Saya kalau lihat beberapa gambar ini, beberapa cuplikan video, kasihan sekali ya. Makanya teman-teman terus ya kita suarakan di sana supaya kiranya segera ya terwujud tercapainya kedamaian. Dan memang ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa opini yang berkembang terutama di bangsa kita di Indonesia salah satunya ya.
karena sudah jelas memang keberpihakan ya, ada yang memihak Israel, ataupun kemudian ada yang memihak Hamas, ataupun kemudian membela Palestina dan segala macamnya. Tapi yang pasti karena situasi keberpihakan ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap opini yang kemudian berkembang ya, dan bahkan termasuk terhadap pemberitaan ya teman-teman. Jadi kalau sudah berpihak memang tentu kan pemberitaan ataupun opini yang berkembang itu kan akan disesuaikan ya teman-teman ya, akan disesuaikan sehingga akan sangat sulit sekali untuk kita menemukan penilaian-penilaian yang bersifat objektif. Dan memang patut juga disyukuri karena masih ada beberapa orang yang saya lihat teman-teman secara pribadi, mereka ini seperti Bukori dan beberapa orang lainnya ya pegiat media sosial yang nampaknya bersikap netral ya, berupaya untuk menyajikan informasi-informasi terkait di sana. Dan apalagi teman-teman kalau Bapak Ibu atau kawan-kawan semua melihat terkait dengan pemberitaan di luar yang memang jauh lebih bisa kita lihat ya terkait dengan situasi antara Israel ataupun versus Hamas ini teman-teman. Jadi itu dia kawan-kawan, dan memang sekali lagi ya semoga di sana segera terwujud tercapainya kedamaian karena kasihan yang menjadi warga teman-teman. Dan apa namanya situasi yang sedang panas ini antara Israel versus Hamas ini teman-teman, ini kan juga sudah melibatkan AS ya, melibatkan AS, lalu kemudian juga ada negara lain dan segala macamnya ya. Intinya teman-teman, pro dan kontra itu sudah sangat jelas sekali, keberpihakan ya itu sudah sangat jelas sekali, dan korban itu hal yang tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Itu yang kemudian kita harapkan ini, semoga para pemimpin yang punya kewenangan memberikan perhatian bagaimana caranya agar situasi di sana segera untuk terciptanya kondisi yang aman damai ya, segera untuk terwujudnya kondisi yang aman damai. Karena teman-teman begini ya, kalau di bangsa kita di Indonesia sendiri sebenarnya situasinya akhir ini kawan-kawan ini banyak sekali ya yang ramai sekali diperbincangkan di ruang publik ya. Jadi beberapa hari yang lalu pertama sekali kita ramai membahas mengenai capres cawapres, lalu kemudian mengenai koalisi dan segala macamnya, itu ramai sekali Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ya teman-teman muncul mengenai kejadian ini, dan ini juga ramai sekali bahas lagi di bangsa kita di Indonesia, pro dan kontra ya, ada yang mendukung, ada yang mengecam dan segala macamnya. Lalu kemudian teman-teman ditambah lagi terkait dengan dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Ya ini membuat situasi dan obrolan apa namanya netizen ataupun pengguna media sosial semakin apa namanya teman-teman ya, semakin banyak ya, semakin luas pembahasannya. Dan terutama yang kalau saya lihat di sini teman-teman ya, hal yang tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh diabaikan adalah untuk segera terwujud tercapainya kedamaian di antara ya Israel ataupun Palestina, terutama dalam hal ini Hamas kawan-kawannya. Karena sebenarnya yang kita lihat ya dalam beberapa pernyataan oleh pihak Israel yang menyatakan bahwa orientasi serangan yang dilakukan secara berkali-kali lipat itu adalah untuk melawan Hamas ya. Bahkan beberapa hari yang lalu seperti yang kita lihat itu teman-teman, pada sesi sebelumnya ya pihak dari Israel ini sudah sangat komitmen dan ingin membumi hanguskan Hamas. Itulah yang kemudian kita lihat beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Itu sesuatu yang sangat umum sekali dan Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya ya pada video-video kita sebelumnya, yaitu juga sudah ada uraian ataupun pembahasan terkait dengan hal tersebut ya. Ini ya teman-teman, jadi situasinya kawan-kawan ya, ini seperti yang ada di layar ini ya, apa namanya sudah berlangsung ya 18 hari ya, sudah berlangsung 18 hari teman-teman. Dan itulah yang kemudian kita harapkan, semoga di sana segera terwujud dan tercapainya kedamaian, karena itu yang paling penting kawan-kawannya ataupun Bapak Ibu semua. Karena kasihan ya teman-teman ya, kasihan ya, terlepas dari ada yang pro kontra, ada yang berpihak dan segala macam, ini kalau saya selalu komitmen dan konsisten kawan-kawannya melihatnya dalam perspektif kemanusiaan. Memang beberapa hari yang lalu juga Paus ya ikut bersuara teman-teman ya, Paus Fransiskus ikut menyampaikan keprihatinan, dan beliau menyampaikan bahwa Israel memang juga tidak bisa dipungkiri berhak untuk membela diri dari serangan Hamas tersebut. Nah itu memang satu pernyataan yang masuk akal kawan-kawan, karena ini kan yang melakukan serangan pertama kan bukan Israel ya, apa namanya, ini dilakukan oleh Hamas ya. Dan sebagai sebuah negara tentu mereka akan berupaya mempertahankan kedaulatan dan melindungi warganya ataupun negaranya ya dari serangan-serangan seperti yang sudah dilakukan oleh Hamas. Dan di satu sisi memang menjadi hal yang lumrah sekali kalau pada akhirnya mereka menjadi marah dan melakukan serangan yang berkali-kali lipat. Tetapi kawan-kawan semua ya, ini bukan berarti kita langsung oh iya 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 ya, ataupun langsung menyetujui secara ini teman-teman ya, secara menutup mata. Tapi di satu sisi juga saya secara pribadi prihatin ya, kasihan ya saudara-saudari kita dalam konteks kemanusiaan yang ada di Gaza ataupun di Palestina, kasihan sekali Bapak Ibu. Karena itulah ya seperti yang disampaikan oleh Ade Armando, kenapa Hamas melakukan serangan itu padahal mereka pasti tahu dan sudah mempertimbangkan bahwa ya
Bila mereka melakukan hal tersebut, pasti bakalan ada serangan berkali-kali lipat dari pihak Israel. Dan kenapa Hamas mau melakukan itu? Itulah yang kemudian menjadi satu analisa dari Bang Adarmano beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Namun ya, terlepas dari semuanya itu, ya, pro kontra, berpihak tidak berpihak, saya teman-teman sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan juga ya sesama manusia, ya mari kita doakan dan harapkan yang terbaik bagi saudara-saudari kita yang ada di sana, dan semoga situasinya cepat membaik.